Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonom, kembali lagi nih bersama aku, Cintania Salsabila. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin materi kerjasama ekonomi internasional. Tapi kali ini ada yang beda, di mana materinya aku kemas dalam bentuk media infografis. Nah, media infografis ini akan mempermudah kita untuk mengingat materi kerjasama ekonomi internasional. Poin-poin materi yang bakal aku jelasin, mulai dari definisi kerjasama ekonomi internasional, manfaatnya, bentuk-bentuk kerjasamanya, dan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, yuk aku bakal mulai penjelasannya mulai dari poin yang pertama, yaitu definisi kerjasama ekonomi internasional. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda dan juga sumber daya manusia yang berbeda. Nah, oleh karena itu, setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dari uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jika kita pikirkan lagi, suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional pasti karena ada manfaatnya. Jika tidak bermanfaat bagi negaranya, pasti negara tersebut tidak akan melakukan kegiatan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Nah, oleh karena itu, kita bakal membahas manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Manfaat tersebut dapat dibagi secara umum ke dalam 4 manfaat. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan, barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang keempat, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di negara para anggota. Definisi sudah, manfaat sudah, lanjut ke poin materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional terbagi atas 4. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang saling membantu atau saling menguntungkan. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Inggris, dan Indonesia dengan Australia. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa regional itu adalah kawasan. Berarti kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya nih, ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Bentuk yang ketiga yaitu kerjasama multilateral atau internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara tanpa terikat oleh kawasan wilayah. Contohnya nih, kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Korea, Cina, Australia, dan sebagainya. Bentuk kerjasama yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama ekonomi antar dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya kerjasama ekonomi ASEAN dan Uni Eropa, di mana ASEAN dan Uni Eropa tadi merupakan bentuk kerjasama regional dan mereka berhubungan dengan suatu kerjasama ekonomi. Disebut dengan bentuk kerjasama ekonomi antar regional. Nah,
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kerjasama ekonomi internasional ini merupakan kerjasama antar negara di seluruh dunia. Pasti berdasarkan sahabat ekonom. Oleh karena itu, sudah pasti ada lembaga-lembaga yang menaungi kerjasama ekonomi internasional tersebut. Kita bakal bahas satu persatu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Mulai dari yang pertama, yaitu ASEAN atau Persatuan Antar Negara Asia Tenggara. ASEAN ini merupakan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk kestabilan ekonomi, politik, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan yang pertama mempermudah proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masuk ke lembaga yang kedua, IMF atau Dana Moneter Internasional. IMF ini lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. Lembaga yang ketiga yaitu IBRD atau Bank Dunia. IBRD ini didirikan sama dengan IMF, yaitu pada tanggal 27 Desember 1945. IBRD ini bertujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Masuk ke lembaga yang keempat, yaitu ITO atau Organisasi Perdagangan Internasional. Merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar terciptanya suasana yang dapat membatasi dan mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Nah, lembaga yang kelima yaitu IFC atau Badan Keuangan Internasional. IFC ini didirikan pada tanggal 24 Juli tahun 1956 yang bertugas untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Sedangkan tugasnya adalah memupuk perkembangan ekonomi negara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah. Yang keenam yaitu IDA atau Perhimpunan Pembangunan Internasional yang didirikan pada tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberikan pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. Yang ketujuh yaitu UNCTAD atau Konferensi PEB tentang Perdagangan dan Pembangunan. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi hasil industri, pengalihan teknologi, perlengkapan, dan lain-lainnya. Nah, masuk ke lembaga yang ke-8, yaitu ILO atau Organisasi Buruh Sedunia. ILO ini didirikan dengan tujuan menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan penyusunan hukuman perburuhan. Yang ke-9 yaitu UNPD atau Program Pengembangan PBB. UNPD ini merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia dan menangani program pengalihan teknologi.
Yang ke-10 yaitu UNIDO atau Organisasi Pengembangan Industri PBB yang didirikan dengan tujuan pengembangan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada dan lain-lainnya. Yang ke-11 yaitu APO atau ASEAN Productivity Organization. APO ini didirikan pada tahun 1961 dengan maksud yang pertama untuk meningkatkan peran produktivitas dan pengembangan ekonomi. Yang kedua, untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu khususnya pertanian dan perindustrian. Lembaga yang ke-12 yaitu ADB atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan didirikannya ADB adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Yang ke-13 yaitu OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. OPEC didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan yang pertama menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Yang kedua, menjaga kestabilan harga minyak. Yang ketiga, menghindari persaingan antara negara-negara penghasil minyak. Yang keempat, berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Lembaga yang ke-14 yaitu APEC. APEC ini didirikan pada bulan November tahun 1989 yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan, negara yang sedang berkembang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerja APEC dewasa ini mencakup 3 program kegiatan utama, yaitu yang pertama, program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan. Yang kedua, program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, program kerjasama pengembangan, diantaranya termasuk program bantuan teknik. Lanjut ke lembaga yang ke-15, yaitu AFTA, atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Lembaga yang ke-16 yaitu NAFTA, atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Badan ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Yang ke-17 yaitu WTO. WTO sama dengan GATT, atau sering disebut juga Putaran Uruguay. GATT ini merupakan organisasi perdagangan dunia, didirikan tahun 1947 dan bermarkas di Havana, yang kemudian diganti WTO sejak tahun 1995, yang bertujuan yang pertama, menghapus rintangan terutama masalah tarif dan bea masuk yang dapat menghambat perdagangan internasional. Yang kedua, menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi di antara negara anggota. Yang ke-18 yaitu G7 atau G20 yang merupakan gagasan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970. G7 ini adalah 7 negara maju yang memberikan bantuan kredit kepada negara berkembang. Nah, lanjut ke lembaga ke-19 yaitu IDB atau Bank Pembangunan Islam. IDB ini didirikan pada tanggal 23 April 1975 dengan tugas utama untuk membantu negara-negara anggota, yaitu negara-negara Islam, untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Iuran dan setoran anggota IDB dinyatakan dalam satuan ID atau Islamic Dinar. Nah, untuk lembaga yang terakhir yaitu ASEM. ASEM merupakan forum kerjasama negara Asia dan Eropa
untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas dan kemakmuran yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan, melihat liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitas di antara negara anggota. Kerjasama ASEM ini berdiri tahun 1996 oleh 25 negara. Nah, itulah tadi lembaga-lembaga dalam kerjasama ekonomi internasional. Semua poin-poin materi sudah saya jelaskan. Nah, itulah materi-materi yang ada dalam kerjasama ekonomi internasional. Apabila ada kekurangan untuk materi-materinya, mohon dikasih saran dan kritiknya. Apabila ada kesalahan, mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.